Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 Internet of Things akan menjelaskan mengenai contoh nyata Spannungsverhältnis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Maulana Siddiq, yang kedua Helga Nilam, yang ketiga Mutiara Putri, dan yang keempat ada Iftitah Niza, yang kelima Sekar Novi, dan yang keenam ada Rizky Wardana. Selanjutnya mengenai materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Maulana Siddiq. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tatanan hukum. Karena tatanan hukum juga berkaitan dengan Spannungsverhältnis. Tatanan hukum didukung oleh norma hukum. Pembuatannya dilakukan secara sadar dan sengaja untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Tatanan hukum berada di tengah-tengah yang bermakna bisa meramui antara kebiasaan dan kesusilaan. Selanjutnya, mengenai nilai dasar akan diteruskan oleh rekan saya, Helga Nilam dan Mutiara Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai dasar. Dalam merumuskan norma hukum diperlukan 3 nilai dasar. Yang pertama, keadilan. Apabila sudah memenuhi nilai keadilan, maka akan terjadi silang pendapat. Yang kedua adalah kegunaan. Ditunjukkan kepada siapa undang-undang tersebut atau kemanfaatan UU bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah kepastian. Selama norma hukum berlaku, maka nilai kepastian terpenuhi. Nilai dasar yang pertama adalah nilai keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Yang kedua mengenai nilai kegunaan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Selanjutnya mengenai nilai dasar yang ketiga akan dipaparkan oleh rekan saya Mutiara Putri. Nilai dasar yang ketiga adalah nilai kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan multitafsir, dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Ketiga nilai dasar tersebut mempunyai kecenderungan mengalami ketegangan atau disebut dengan Spannungsverhältnis karena masing-masing memiliki persyaratan-persyaratan norma yang berbeda. Atau dengan kata lain, Spannungsverhältnis ini adalah suatu ketegangan antara satu sama lain, yaitu antara ketiga nilai tersebut, yaitu nilai keadilan, nilai kegunaan, dan nilai kepastian hukum, di mana ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Mengenai contoh nyata Spannungsverhältnis akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Iftitah Niza, Sekar Novi, dan Rizky Wardana. Contoh kasus pertama adalah kasus hukum Nenek Minah. Kasus Nenek Minah yang dituduh mencuri 3 buah kakao di area perkebunan PT Rumpun Sari Antan. Beliau dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman selama 1 bulan 15 hari
ditambah 3 bulan masa percobaan yang berdasarkan pada pasal 362 KUHP tentang pencurian. Jika dilihat dari segi kepastian hukum, memang hal tersebut memberikan jawaban yang memuaskan. Namun, jika dilihat dari segi asas keadilan, hal ini tentu saja akan menjadi persoalan. Karena dalam kasus nenek Mina tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan mekanisme non-formal, yaitu dengan pendekatan restoratif justice yang merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Kasus selanjutnya akan disampaikan oleh Sekar Novi. Baik, kasus selanjutnya adalah kasus yang fenomenal di tahun 2011, yaitu Gayus Halomuan Tambunan atau dikenal dengan Gayus Tambunan, seorang PNS Dinas Perpajakan yang terbukti bersalah menerima suap dan merugikan uang sebesar miliaran rupiah. Dia mendapatkan beberapa dakwaan, yaitu dakwaan pertama ia dijerat pasal 3 Junto 18 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tipikor terkait mengurangi beban pajak dari PT SAT sebesar 570 juta rupiah. Kedua, ia juga terbukti menerima suap dari Roberto Santonius sebesar 925 juta rupiah terkait pengurusan keberatan pajak dari PT Metropolitan Retail Mart. Ketiga, ia juga dinyatakan bersalah menyuap Hakim Muhtadi Asnun sebesar 50 juta rupiah yang dimana uang ini guna memuluskan perkaranya terkait penggelapan pajak dan pencucian uang senilai 25 miliar rupiah. Dan yang keempat, ia terbukti menyuap sejumlah petugas rutan Makobrimob serta kepala rutannya yaitu Iwan Siswanto. Dari banyaknya kasus suap yang ia terima, maka dapat dikalkulasikan total kerugian negara akibat dari kasus korupsi Gayus Tambunan ini berkisar lebih dari 645 miliar rupiah. Di mana dengan menerima suap dengan nominal yang fantastis dan menyebabkan kerugian ke negara yang begitu besar, namun Gayus hanya divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Baik, contoh kasus ketiga ada kasus Subasar dan Khalil, merupakan dua warga Kediri, Jawa Timur yang harus meringkuk di kursi terdakwa dengan tuduhan mencuri 1 buah semangka pada tahun 2009. Ketua Majelis Hakim, Roro Budiarti Setiawati, dalam sidang putusannya, ia mengatakan bahwa kedua terdakwa mengakui perbuatannya yaitu mengambil barang milik orang lain yang dimana hal itu dipandang merugikan orang lain. Sanksi yang diberikan kepada Basar dan Khalil menurutnya bukan berarti mengesampingkan nilai keadilan di masyarakat, di mana nilai kerugian akibat 1 buah semangka senilai Rp30.000 berbanding terbalik dengan kasus para koruptor yang sampai saat ini tidak kunjung selesai. Contoh kasus keempat adalah kasus Manisi, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnono. Pada tahun 2010 silam, Hakim memvonis 4 terdakwa, yakni Manisi, Sri Suratmi, Juwono, dan Rusnono pada kasus pencurian biji kapuk, masing-masing hukuman penjara selama 24 hari. Menurut majelis hakim, keempat terdakwa terbukti melakukan pencurian buah kapuk di areal perkebunan kapuk. Namun, karena para terdakwa sebelumnya sudah ditahan selama 24 hari, maka mereka tidak perlu lagi menjalani hukuman. Contoh kasus kelima adalah kasus Nenek Asyani. Pada tahun 2015 silam, Nenek Asyani asal Situbondo, Jawa Timur, divonis bersalah karena terbukti mencuri 2 batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur. Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500 juta, subsidiar 1 hari hukuman percobaan. Namun Asyani membantah dengan alasan batang pohon jati itu diambil dari lahannya sendiri oleh almarhum suaminya.